Contoh, Siapa itu yang barusan ngomong? Ada yang tahu nggak? Kok ngomongnya nggak sopan sekali ya? Ya, ya. Dari prodi apa ya itu? Ada yang kedengeran dia ngomong apa? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Dengeran, Bu. Dengar jelas, Bu. Ya, dengar Bu. ya. Jelas, Bu, kedengeran. Denger, Dari Bu, prodi ngomongnya dari prodi keluar. apa? Jelas, Bu. Itu bukan kasar, tapi kita lagi pas banget kita lagi ngomong tentang norma ya. Sudah Etika ya. kepribadian sopan Nah, sekali. baik. Ya, jadi sebenarnya kita di sini bukan ngerasa paling bisa ya. Kita di sini belajar dan sharing. Saya juga banyak belajar dari teman-teman, tapi setidaknya kalau bagi mahasiswa yang tidak mau ikut kelas saya silahkan. Silahkan keluar dari kelas ini, dari Zoom ini, dan kita sama-sama sharing. Saya hanya membuka stimulus saja, nanti selebihnya teman-teman boleh. Kita baru dasarnya loh tentang personality. Nah, ya. Akunnya namanya Ardi tuh, Bu. Ya, itu mahasiswa Ardi namanya ya. Halo Bu, ini sekalian saya klarifikasi, sekiranya boleh nggak Bu? Iya, kenapa? Iya, jadi saya lupa mute dan kebetulan tadi ada eh, kerjaan di dapur ya. Saya sambil masak gitu dan kemudian ada celoteh jatuh ke bawah gitu loh. Itu Oh, kayak sebuah mm, respon respon. negatif yang harusnya nggak elok didengar gitu ya. Iya, Jadi betul. saya minta maaf sekali lagi. Itu lupa saya mute juga gitu. Mm-mm. Ya, baik. eh karena ini kejadian pertama ya, insya Allah saya pahami dan saya maafkan. Dan kini ini di sini kita sambil belajar juga ya, Mas Ardi. Jadi kalau misalnya Iya Bu. teman-teman, Cek. jadi karena memang ini adalah estetika humanisme, human literasi, kita mencoba belajar dari setiap pelajaran yang ada begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti tidak, Em, gitu ya. Iya, iya, Gimana? iya. Mm-mm. Maaf juga nih buat teman-teman ya. Kita tahu ini semua kan area privat yang mana spontanitas itu kan kadang nggak bisa dikontrol juga gitu loh. Jadi maafkan kalau misalkan area privat tadi bocor gitu loh. Hal kayak gitu semestinya hal-hal yang baik itu ya kita lakukan ke publik gitu. Iya, betul. Jadi gini, kita semua kan tidak sempurna ya, teman-teman, tapi dalam arti kita sekarang lagi ada di ruang lingkup pendidikan yang dimana Iya, kita iya punya Bu. satu visi dan misi yang sama ya. Kita mau Iya, belajar lebih baik, begitu. Ya. iya Ya betul. untuk eh ya boleh saja silahkan teman-teman di unmute saja supaya fokus. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk teman-teman bicara, ya. Iya, Mudah-mudahan tidak bocor lagi dan tidak eh dan bisa dijaga juga ya obrolannya ya Mas Ardi dan iya teman-teman siap yang Bu. lain. Ya, Terima kasih ya Bu. Maaf juga Bu. ya sama-sama. Ya, oke. Mbak tadi Mbak Selvia, Mbak Selvia sudah bisa bantu saya belum? Ya, untuk sharing ya. Nah, di sini saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Nah, apa sih faktor yang ngebentuk kepribadian kita? Faktor yang ngebentuk kepribadian kita yang paling signifikan. Jadi ada banyak faktor lain, tapi yang pertama adalah faktor keturunan atau di sini adalah yang kaitannya ada komposisi biologis, psikologis dan juga psikologis bawaan dari individu. Jadi misalnya dia hidup di daerah pesisir. Itu juga adalah ada faktor
psikologis bawaan yang tentu dia akan memiliki psikologis berbeda dengan orang yang besar di dalam ruang lingkup apa di dalam lingkungan apa namanya pegunungan gitu ya. Contoh saja ya. Nah, berikutnya adalah lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial yaitu ada norma dan tata krama. Nah, saya kan sejak awal juga sudah tekankan ya, teman-teman, ada etika komunikasi yang harus dijaga. Bahkan di ruang virtual sekalipun ada etika yang memandu dan menjadi norma kita untuk berinteraksi. Nah, apalagi berlebih di dalam ruang lingkup pembelajaran seperti ini. Nah, ini harus jadi catatan kita bersama. Nah, baik, kemudian juga faktor-faktor lain dari pengalaman kita berinteraksi dengan orang. Kita tentu semakin bertambah usia, semakin banyak bertemu dengan banyak orang. Kalau istilah lain ya, anak zaman sekarang ada disebut dengan istilah semakin jauh tempat bermain kita, semakin banyak tempat pergaulan kita, maka sebenarnya itu adalah proses belajar kita semakin banyak. Sehingga referensi kita yang kaitannya dengan norma kelompok sosial, perilaku, dan pengaruhnya itu sebenarnya akan menjadi variasi. Kita yang kemudian di informasi dan pengalaman itu kita kita apa sih kita seleksi kita sortir begitu ya sehingga akhirnya kita menemukan apa yang sesuai dengan apa sesuai dengan judul kita ya pada forum ini yang disebut dengan improve your life. Kita improvisasi dari apa yang kurang dari diri kita dan kita lakukan merubah diri kita menjadi lebih versi yang paling terbaik begitu. Dua faktor ini ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita punya anak atau kita punya ponakan, bahwa sebenarnya secara biologis dan psikologis kita tuh adalah orang yang sangat signifikan membentuk kepribadian anak kecil itu gitu ya, anak kita, ponakan kita, atau mungkin anak didik kita gitu ya, buat teman-teman yang guru TK atau guru SD gitu ya. Nah, ini ternyata berpengaruh. Lingkungan sosial juga begitu. Jadi kalau ada pepatah, siapa teman kalau misalnya dulu ya, kalau kita mau cari jodoh, misalnya contoh, kita mau cari jodoh, kita akan lihat sebenarnya yang dijodohin dengan kita itu temennya siapa sih gitu ya. Untuk apa? Untuk setidaknya seorang yang berteman itu pasti ada garis 11-12 memiliki keterpengaruhan dari segi karakteristik dari segi kepribadian, sifat gitu ya, pengalaman-pengalaman interaksi. Nah, ini meskipun tidak sepenuhnya 100%, tetapi irisan karakteristik atau sifat itu mesti akan ada kesamaan sedikit-sedikit dalam hal apa begitu ya. Contohnya. Nah, kemudian konsep apa saja yang berhubungan dengan kepribadian. Jadi kepribadian itu bukan hanya masalah sifat saja, tetapi refleksi, reaksi spontan kita ini juga masuk loh dalam bahasan dari konsep yang berhubungan dengan personality. Yang pertama adalah karakter. Kita karakternya seperti apa sih? Gitu ya. Kemudian temperamen. Temperamen ini adalah sebenarnya lebih kepada bagaimana cara kita mengendalikan reaksi marah tingkat kan itu bertingkat temperamen rendah, temperamen tinggi, temperamen sedang gitu ya. Kemudian sifat-sifat, kemudian juga ciri khas yang menempel di dalam diri kita. Kemudian perilaku yang biasanya ditunjukkan pada hal kebiasaan-kebiasaan. Nah, itulah. Jadi kalau kita mau kenal, dulu saya pernah belajar juga di pendidikan dan keguruan ya. Setelah saya lulus S1, saya ambil kuliah pendidikan sebelum saya ambil master komunikasi itu di dosen psikolog saya bilang, kamu mau kenal sifat orang, bagaimana cara kamu mengenal karakter orang? Kita lihat dari segi temperamennya. Temperamennya kita lihat dan bagaimana cara dia merespon satu kejadian yang tidak menyenangkan dan itu dilakukan sekali, dua kali, tiga kali. Dilakukan secara berulang. Kalau sekali nggak apa-apa kita maafkan begitu ya. Dua kali masih mungkin masih berlatih kita masih
husnuzon gitu ya, masih berpikir positif. Tapi kalau misalnya udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali berulang-ulang terjadi, maka bisa jadi itu adalah kepribadian atau memang seperti itulah sifatnya. Jadi sebenarnya mudah sekali kita bisa pahami orang lain, apalagi durasi intensitas kita bertemu dengan orang itu dan interaksi kita bertemu sering. Sebenarnya kita semakin paham personality atau kepribadian orang tersebut. Setuju nggak teman-teman seperti itu? Setuju, Bu. Setuju ya, Bu. temperamen. Ya, kita bisa Iya, tahu Bu. sampai akhirnya, betul, sampai akhirnya ketika kita selama-lama sudah tahu nih karakternya, temperamennya, temperamen dalam arti bagaimana cara dia merespon sesuatu yang tidak menyenangkan dan sifatnya spontan. Itu sebenarnya yang kita tahu sifat dia, oh sifat dia begini gitu. Kita coba, oke baru sekali. Nanti kalau misalnya 2 kali, 3 kali, akhirnya kita bisa aja melabelkan dia sepertinya pemarah. Karena secara berulang, setiap saya berinteraksi yang tidak menyenangkan, dia akan merespon secara spontan dengan marah gitu. Kebayang nggak misalnya kita seperti itu? Atau mungkin setiap kali kita minta uang sama ayah, misalnya, ternyata ayah kita selalu marah. Minta duit mulu gitu atau apa? Memang bisa jadi memang temperamennya seperti itu gitu. Karena dilakukan secara berulang. Nah, jadi karakter, temperamen, sifat, ciri-ciri yang melatar belakangi ya. Jadi type atribut. Hiasan apa sih? Setiap yang kalau di dalam komunikasi ya teman-teman. Ini kan ada anak komunikasi juga. Setiap yang kita pakai, setiap yang kita gunakan, itu sebenarnya mengandung pesan, mengandung makna. Betul nggak? Contoh, ini kalau misalnya dari, oke, sekarang saya stop screen deh. Saya mau lihat dan mau lihat teman-teman yang berkacamata atau yang menggunakan foto. Siapakah yang siap saya eh, sebut namanya? Halo Mas Teguh, saya sistemnya acak aja ya. Nah, kenapa Mas Teguh saya panggil? Karena dia pakai masker. Saya mau tanya, kenapa Mas Teguh pakai masker? Ya Bu, izin ya Bu. Iya, karena lagi kurang sehat Ibu. Heeh, Lagi sedang lagi kurang kurang sehat. sehat. Jadi, heeh, ya baik. Jadi artinya masker itu artinya sakit. Betul nggak? Benar. Jadi memang segala sesuatu mengandung pesan. Ada yang tahu kenapa saya berkacamata? Ini atribut juga nih kacamata nih. Masker kan ya mengandung pesan, artinya Mas Teguh meskipun hari ini lagi kurang sehat, mungkin lagi flu, lagi demam, tapi tetap Vicon. Itu kan luar biasa kan? Nah, kenapa saya berkacamata? Ada yang bisa menerjemahkan maknanya kacamata artinya apa? Rabun. Rabun. Alat bantu melihat, Bu. Kalau bilang rabun nih jujur banget ya. Alat untuk membantu penglihatan, Bu. Iya, alat untuk berarti kalau di dalam definisi disabilitas, orang yang berkacamata termasuk disabilitas karena dia ini apa namanya mengalami keterbatasan panca indera Penglihatan. penglihatan. Nah, ada yang bilang nah identik ya orang memaknai bahwa kacamata ini adalah apa artinya pinter. Ada nggak yang stereotip Ya. begitu mengatakan? Benar, Bu. Oke Bu, Bu. ya, kelihatan Orang intelek Papua Bu. itu pintar, wibu, pintar matematika. Iya, Wah, rata-rata Benar, begitu sih, Bu. bener Kayaknya nggak? rata-rata Nah, berkacamata itu orangnya uh-uh. pintar, Bu. Rata-rata Iya. zaman sekarang memang kayak gitu, Bu. Gitu ya. Jadi ada yang menerjemahkan, oh ya, atribut yang saya gunakan ini mananya, oh ya, saya pengen dibilang pinter, makanya saya pakai kacamata. Padahal enggak ya, karena memang usia. Enggak mau harus pakai kacamata gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, baik berikutnya saya coba tengok lagi teman-teman yang lain. Nah, saya mau tanya nih, Mas Andra Prawira. Mas Andra ini kan pakai atribut topi ya. Ini Oh, maknanya iya. apa nih Mas Andra? Maaf Bu, saya pakai akun lain karena Oh iya, mic di laptopnya oh nggak iya nggak bisa. apa-apa. Mas Andra kenapa pakai topi? Itu artinya topi apa? Tadi kebetulan habis Zoom formal, jadi kayak
nanggung gitu. Nggak usah Oh, dilepas. oh, jadi ini ternyata adalah bagian dari kostum dinas ya? Iya, Bu. Betul? Iya, betul ya. Jadi artinya memang ketika Mas Andra menggunakan baju ini dengan topinya itu berarti dia memang Vicon pada saat lagi dinas. Ya, dan banyak lagi yang lainnya ya, teman-teman. Jadi Kebetulan memang, udah mau pulang juga. oh iya, Mas Andra ini di apa sih ini Mahkamah Agung ya? Di Iya, Jakarta atau di mana? Di Jakarta. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Dari prodi apa? SI. SI. Oke, baik. Ya, semangat ya, jangan pulang dulu sampai ini kelar ya. Insya Allah, Bu. Ya, baik, kita lanjutkan ya, teman-teman, mengenai kepribadian. Nanti silahkan baca, dilanjutkan. Nah, beberapa teori yang penting untuk kita pahami ada cukup banyak teori. Di sini ada fungsi teori kepribadian, kemudian juga ada fungsi deskriptif, kemudian juga ada fungsi prediktif. Jadi, kalau misalnya fungsi teori kepribadian di sini biasanya adalah bicara tentang teori-teori yang berkaitan dengan personality, dengan kepribadian secara psikologis. Nah, fungsi deskriptif yaitu kemudian dari mulai perilaku-perilakunya, fungsinya untuk apa, begitu ya. Kemudian dijabarkan secara lengkap, komprehensif. Kemudian fungsi prediktif ini bicara tentang apa, mengapa, dan faktor yang melatar belakangi mengapa seseorang berperilaku, motivasi yang mendorong apa sih, kenapa seseorang berbuat perilaku X, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di dalam istilah personality plus, jadi nanti ada cukup banyak jenis-jenis personality yang secara mendasar kita bahas di sini ya, teman-teman. Jenis-jenis kepribadian yang saya ada bawa bukunya. Apakah ada yang pernah baca buku judul ini, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Judulnya apa? Personality test. Personality Plus ya. Nah, Personality Plus ini merupakan buku yang sangat populer karena buku ini pertama kali saya baca di tahun 2012. Berarti berapa tahun yang lalu tuh? Saya di 2007, Bu. 2007 ya. Nah, jadi tentang psikologi ini ya, teman-teman ada yang udah baca pasti karena ini buku ringan yang enak dibaca. Jadi untuk memahami kepribadian, bagaimana cara kita memahami orang lain? Tentu kita berangkat dari bagaimana cara kita Ya. mengenal diri kita sendiri gitu ya. Sama halnya bagaimana kita ingin memahami orang diperlakukan, sama halnya ketika kita ingin diperlakukan bagaimana dari orang lain gitu ya. Ternyata personality plus ini yang berasal atau sebuah teori yang populer dari personality plus ini dicetuskan oleh atau disebut juga dengan teori Hippocrates Galenus. Nah, karena di dalam personality plus ini ada kombinasi unsur-unsur dari personality, ada komposisi yang dominan, yang tidak dominan, yang sebenarnya yang bisa kemudian eh, ditampilkan menjadi sebuah perilaku yang menempel pada diri seseorang. Nah, 4 kepribadian mendasar ini yaitu, siapakah yang bisa menyebutkan 4 jenis kepribadian mendasar seseorang? Baik, saya coba cek siapakah yang membuka kamera. Oke. Baik, teman-teman lihat di layar ya. Saya baca ya, ada 4 jenis kepribadian mendasar seseorang berdasarkan teori Hippocrates Galenus. Yang pertama, sanguinis. Yang kedua, koleris. Yang ketiga, plekmatis. Yang keempat, melankolis. Baik, silahkan diulang-ulang kira-kira dalam sebutan 5 sampai 10 kali diulang bisa hafal nggak? Ya, mulai dari sekarang. Ya, Sudah, Bu. sudah.
Siapakah itu? Baik, saya stop ya. Boleh raise hand deh, nggak boleh ngintip. Oke, siapa tadi yang tampil duluan? Mbak Siti Nurhayati. Izin Silakan Mbak menjawab, Siti. Bu. Ya, silakan. 4 kepribadian dasar yaitu sanguin, koleris, melankolis, dan plekmatis. Oke, baik. Kita beri applause ya. Berikutnya, siapakah? Saya coba dari laki-laki ya, Mas Andra deh. Tadi lumayan cepat juga nih angkat tangannya. Silakan Mas Andra. Yang tadi ya Bu ya. Iya. Kebetulan saya juga ada belajar tentang keempat itu. Ya. Ada sanguinis adalah seseorang yang memiliki temperamental sanguatis yang cenderung ceria, optimis, dan mudah bergaul. Yang kedua itu yang saya ingat plekmatis. Plekmatis adalah temperamen yang cenderung untuk stabil, santai, dan untuk berkreasi terhadap situasi untuk memicu emosi. Yang ketiga itu adalah koleris. Koleris itu adalah temperamen ini yang ditandai oleh kekuatan, kemauan, dan ketegasan. Keempat itu adalah melankolis. Melankolis itu temperamen ini ditandai oleh sensitivitas. Ya oke, terima kasih Bu. Oke, baik. Ini baca apa enggak nih? Enggak Bu, karena pernah ada teman dari SMA psikolog. Yang suka. Oh, oke. Jadi memang sebenarnya kalau kita sudah hafal dan sudah paham dari personality plus ini, biasanya kita secara otomatis, oh ingat langsung ya, cepat ingat ya. Baik, saya berikan kesempatan kepada Mbak siapa tadi ya? Sebentar saya cek, tadi ada yang cepet banget tuh. Oke, sepertinya sudah menurunkan tangannya. Saya berikan kesempatan kepada Mbak Mentari. Silakan Mbak Mentari. Assalamualaikum, Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Izin menjawab, Ibu. Yang pertama itu sanguinis, plekmatis, melankolis, koleris. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Iya, baik. Ini kita belum ada contohnya ya. Saya hanya meminta jenis-jenis dari personality plus. Nah, nanti ada skemanya kita bisa pahami. Jadi di sini teman-teman dari personality plus ini bisa jadi dari 4 jenis kepribadian ini apakah kita lebih mendominasi pada jenis yang koleris, plekmatis, melankolis, ataupun sanguinis. Nah, teman-teman sudah pada memahami belum 4 jenis kepribadian ini? Ya, sudah pada memahami belum? Atau masih menunggu? Saya lebih ke melankolis doang sih, Bu. Ya, Melankolis doang. baru Saya lebih melankolis ke aja ya? Iya. Oke, melankolis aja. tunggu. Baik, sebentar. Raise hand dulu deh biar ketahuan yang ngomong siapa. Mas Teguh ya? Saya Bu. Mas Rizal. Rizal Mas Bu. Rizal. Oke, Mas Rizal. Iya. Ya, Mas Rizal. Kita belum Iya, Bu. ngebahas detail tentang 4 jenis kepribadian tadi. Tapi yang dipahami, karena sudah pernah kita bahas ya di kelas, dari koleris, sanguinis, melankolis, dan plekmatis, manakah di antara itu yang lebih mendominasi, yang paling mendominasi dari Mas Rizal? Mohon maaf Bu, bisa diulangi. Saya ini jaringannya agak jelek. Oke, baik. Nanti tunggu stabil ya. Atau kita ke ini aja deh, ke Mas Cayatudin. Nah, Ya, Ya. baik. ya. Dari 4 jenis kepribadian tadi, mana yang lebih dominan? Dari keempat ini yang paling dominan itu koleris, Bu. Koleris itu pasti ya, karena laki-laki ya. Iya. Apalagi, nah ada nggak di sini laki-laki, anak pertama, adiknya banyak gitu ya. Betul. Terus Itu kebetulan saya apa namanya itu pertama, biasanya? kebetulan anak pertama
dan laki-laki anak pertama. Kemudian kebetulan juga Ayah. ayah saya sudah meninggal di usia pada saat saya kelas 6 SD. Mungkin dari situ juga yang membentuk salah satu kepribadian saya. Jadi koleris itu dari sana juga mungkin. Koleris, betul. Ya. Apa sih yang masih bingung teman-teman tentang koleris? Apa sih gitu. Jadi kalau tadi saya sebutkan dalam personality list ada jenis kepribadian yang mendominasi. Nah, contohnya adalah Mas Cayatudin, panggilannya Mas apa nih? Kalau Betawi panggilannya Bang Udin nih. Hayat. Mas Caya ya? Hayat. Oh, Mas Cayat. Nah, Mas Cayat ini yang paling mendominasi adalah koleris. Tetapi bukan berarti nih Mas Cayat ini tidak memiliki jenis kepribadian lain. Punya, tetapi komposisinya rendah, lebih rendah, begitu ya. Bisa saja koleris. Koleris itu nanti kita lihat skemanya ya. Baik, terima kasih Mas Cayat. Saya coba melihat lagi siapakah di antara teman-teman di sini yang saya tebak deh, Mas Cayat. Ada plekmatisnya nggak, Mas Cayat? Ada. Yang kedua plekmatis, Bu. Ya, Mas Cayat kayaknya koleris plekmatis. Saya mencoba jadi paranormal ya, teman-teman ya. Di sini, baik. Saya lihat lagi. Halo, Mas Gali deh. Halo, Mas Gali. Dari prodi mana nih? Dari sistem informasi. Dari sistem informasi. Nah, dari 4 jenis kepribadian ini, Mas Gali yang paling dominasi yang mana jenisnya? Plekmatis. Plekmatis, kemudian koleris dibalik ya? Enggak juga sih. Lebih ke apa ya? Enggak juga. Plekmatis, melankolis. Ya, plekmatis, melankolis. Tapi sebenarnya kalau laki-laki dia biasa kecenderungan memang punya koleris. Meskipun perempuan juga banyak yang punya koleris ya. Itu secara otomatis karena memang basic dasarnya seorang laki-laki itu kan sebagai leader ya. Betul. Jadi pasti punya potensi itu, cuma tingkatnya apakah plekmatis lebih dominan atau tidak. Nah, kenapa plekmatis? Mas Gali menyadari karena kayaknya Mas Gali ini kalau berteman dengan seseorang mesti dia kalau temennya nih ada si A, ada si B lagi ribut pasti Mas Gali saya itu deh di antara kalian aja menjadi penengah. Iya, nggak memihak. Peace katanya. Jadi salam peace banget. Jadi dia tidak memihak dan ya udah pokoknya saya netral. Yang penting jangan pada ribut gitu. Benar nggak? Iya, benar, Bu. Seperti itu ya Mas Galia. Baik, jadi komposisinya ada yang dominan. Kita geser bisa nggak? Gitu. Contoh ke saya. Saya ini kan orangnya melankolis banget. Melankolis murni. Jadi kalau misalnya tadi Mas Cayat bilang, saya koleris dominan. Kalau misal kolerisnya bisa persentasenya 80%, mungkin bisa dikatakan memang dia lebih dominan. Itu bukan berarti tidak bisa digeser. Nah, saya melankolis murni, yang memang saya suka sesuatu yang indah, saya suka kebersihan, saya suka kerapian, saya suka matching, begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kolerisnya tidak ada, itu bisa digeser gitu. Akhirnya tes terakhir saya ingin meningkatkan koleris karena saya orangnya nggak tegaan misalnya gitu. Tapi minimal target saya koleris saya bisa 50% dari yang misalnya dari 20% saya mau tingkatin itu ternyata juga bisa. Jadi ini hanyalah proses belajar kita ya. Baik, berikutnya saya coba siapa lagi ya yang perempuan di sini yang mau saya tanyakan. Baik, saya coba ke bentar. Tadi, oke, saya coba ke Mbak ini ya, ini Mbak Mei ya, Mbak Mei. Ya, halo Betul, Mbak Bu. Mei. Mbak Mei nggak kelihatan, kameranya nggak dibuka ya. Halo, Bu. Halo. Izin mematikan kamera, nggak apa-apa ya, Bu? Iya, jadi saya nggak kelihatan nih, Mas. Mbak Mei yang mana? Saya nggak bisa menebak jadi. Iya, Bu, izinnya off-cam soalnya di sini gelap, Bu, mukanya juga nggak kelihatan. Di Soalnya daerah di mana, sini Mbak gelap, Mei? Bu. Saya domisili Ambon, Bu.
Oh, Ambon. Ya, Ambon ya, ya. Maluku, Bu. Ya. Ada yang mau disampaikan tentang kepribadian? Eh, ya Bu, tentang kepribadian menurut saya kepribadian saya lebih dominan ke koleris, tapi ada plekmatis sama sanguinisnya dikit Bu. Jadi saya mempunyai kepribadian yang kayak gak bisa kayak sesuatu itu dilakukan kayak lama gitu, nanti kayak saya cepat emosian gitu Bu. Jadi kayak suasana hati saya mudah berubah-ubah gitu Bu. Jadi kayak lebih dominannya ke koleris. Tapi saya mempunyai kepribadian yang tipis-tipis itu seperti plekmatis sama sanguins Bu. Jadi saya orangnya juga yang suka kedamaian. Terus saya juga suka orangnya optimis juga. Tapi menurut saya yang kepribadian yang mendominasi diri saya itu adalah koleris Bu. Koleris. Sekian Bu. Dapat saya pastikan Iya. nih ya, Mbak Mei. Mbak Mei ini kayak tipenya cuek ya orangnya ya. Bisa dibilang begitu Bu. Ada cueknya juga. Ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Mbak Mei. Semangat selalu ya. Ramai banget kayaknya di sana. Ya. Baik, teman-teman kita lanjutkan. Sampai sini apakah masih bingung dari 4 jenis kepribadian yang mendasar? Saya coba berangkat dari koleris ya. Koleris ini, nah ini sebenarnya tadi ya pengembangan dari jenis sifat kering, sifat basah, sifat dingin dan sifat panas yang kemudian melahirkan sebuah konsep personality plus. Nah, teman-teman ada bisa lihat nggak di sini? Ada kotak yang berisi personality plus. Kepotong nggak? Siap. Nah, pertama adalah, nah di sini ya. Yang pertama adalah sanguinis. Gambarnya adalah fun way. Jadi memang orangnya periang, betul ya? Karakteristik di sini ada tanda plus, di sini ada tanda, di sini ada tanda plus, di sini ada tanda min. Artinya ini sisi kelemahan atau kekurangan, sedangkan ini adalah nilai plus dari orang yang memiliki kepribadian sanguinis. Orang sanguinis, dia mengambil jalan fun way. Orangnya periang, rame. Kalau misalnya ngumpul, mesti dia paling heboh. Kalau ngobrol ya sama teman-teman rame-rame, dia paling dominan. Kalau bisa orang lain jangan ngomong, gue aja yang ngomong gitu ya. Nah, orang sanguinis karakternya memang hangat, bersahabat ya pada sisi positifnya. Kemudian orangnya berbelas kasihan karena memang dia memiliki kesetiakawanan yang tinggi. Kemudian responsif, jadi dia aware gitu ya. Kemudian antusias, ramah, dan banyak bicara. Ini karakteristik yang paling terasa sanguinis. Nah, sedangkan sisi negatif atau kekurangan kelemahan dari orang sanguinis itu adalah dia tidak disiplin, emosinya labil, kemudian tidak produktif, egosentris, kemudian membesar-besarkan masalah. Dari satu personality, mohon izin saya ya. Ya, baik. Kelihatan ya, teman-teman ya? Kelihatan ya? Coba Siap, ini lihat, apa? Bu. Ya, kelihatan ya tulisannya ya. Dari sanguinis. Jadi sanguinis kan tadi kita bicara ya bahwa personality plus ini merupakan ada komposisi yang lebih dominan. Nah, kita coba refleksikan di dalam diri kita atau mungkin di dalam kepribadian teman dekat kita yang paling sering berinteraksi dengan kita ya, apakah pasangan, anak, keluarga dan lain sebagainya, kolega juga bisa. Orang dengan kepribadian sanguinis ini memiliki sisi plus dan juga minnya. Nah, kalau memang kita merasa bahwa kita adalah orang yang sanguinis, yang ceria, nah, yang memang kita paling banyak ngomong gitu, yang paling rame gitu, kita punya nggak sifat negatif ini? Emosi labil, membesar-besarkan masalah gitu. Nah, ini adalah ciri dari karakteristik sanguinis. Berikutnya adalah koleris. Koleris di sini adalah prinsipnya my way. Ya, kalau kata lain mah ini gue loh, ini loh gue gitu.
kalau kata orang Jakarta ya. Jadi koleris ini memang punya karakteristik ciri yang plusnya yaitu berkemauan keras, independen. Jadi memang memiliki jiwa kemandirian ya. Kemudian memiliki visi praktis, produktif, tegas, pemimpin. Ini karakteristik yang paling kerasa. Tetapi ada sisi negatif dari koleris adalah dingin, cepat puas, ceroboh, dominan, sulit memaafkan. Kemudian sarkastis, kemudian pemarah dan kejam. Dalam arti mungkin ada kata lain tegas gitu ya. Sulit menerima pendapat orang lain, merasa pendapat paling benar. Itu sisi minus dari koleris. Berikutnya, ya. Berikutnya kita masuk kepada pragmatis dulu deh. Pragmatis. Pragmatis adalah easy way. Ya orangnya paling relax, paling cuek, paling easy going gitu ya. Nah, di mana nilai plusnya atau karakteristik yang positif dari orang kepribadian pragmatis adalah tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, tidak peduli, praktis, humoris, dan dapat diandalkan. Jadi sebenarnya easy way ini memang dia mudah bergaul tetapi tidak seperti orang sanguinis yang sangat mudah dan cepat beradaptasi gitu ya. Nah, easy way ini karena memang dia disebut juga sebagai orang dengan prinsip peace, kedamaian, tidak suka ribut-ribut gitu ya. Nah, punya sisi negatifnya atau minusnya yaitu cepat khawatir, penakut, jadi orangnya panikan. Saking easy-nya, suka hobi menunda-nunda kerjaan. Ini deadline nih ujian UTS 2 minggu, masih lama 2 minggu. H-1 dikejar 1 malam. Itu biasa orang pragmatis kayak gitu. Kemudian punya motivasi, punya nggak cita-cita? Ya udahlah, jalanin aja hidup mengalir apa adanya. Jadi karena memang tidak punya motivasi yang tinggi. Kemudian cari aman karena please aja damai, udah jangan pada ribut-ribut gitu ya. Ntar bla 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 gitu karena memang nggak mau ribet orangnya. Dan kemudian tidak tegas, kikir, egois. Kemudian biasanya dia tidak terlalu suka kebersihan, udahlah biarinlah sampah menumpuk di tepi-tepi gitu ya. Beda dengan orang melankolis yang kalau bisa jangan ada sampah satupun di setiap sudut rumah gitu ya. Jadi memang kita masuk nggak ke dalam karakteristik pragmatis yang easy way gitu. Yang mana? Yang positif kah atau yang negatif? Berikutnya, jenis kepribadian berikutnya adalah melankolis yaitu ready way. Karena memang dia punya empati yang besar. Tadi dia kalau misalnya karakteristik yang kita sering orang kalau nonton drakor sedih ikut nangis, dia mah melankolis katanya, orangnya cengeng. Bener nggak gitu ya? Padahal sebenarnya melankolis yang dimaksud di dalam personality plus itu dia punya banyak bakat karena biasanya punya kreativitas yang cukup tinggi, punya nilai seni, punya jiwa seni, apakah itu menyukai musik, menyukai melukis, pokoknya dia suka-suka keindahan atau mungkin yang lainnya. Kemudian menganalitis karena dia biasanya peka dan tajam dalam memahami setiap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, yang dia saksikan, biasanya dia penuh analitik. Kemudian perfeksionis. Jadi dalam bekerja itu biasanya memperhatikan setiap unsur-unsur detailnya. Kemudian orangnya tekun, disiplin, rela berkorban, dan juga karena apa? Karena dia punya kepekaan dan empati yang tinggi terhadap orang lain. Nah, ini adalah orang melankolis. Tetapi minusnya adalah pemurung. Jadi mungkin mudah kepikiran. Kemudian karena dia sangat sensitif, perasa. Bila disakiti biasanya berasa nyampe dalam banget gitu ya. Misalnya jatuh cinta, bucin banget gitu. Kemudian biasanya cara berpikirnya berfokus pada diri. Tetapi sedangkan pada sisi lain kita perlu melihat sesuatu masalah ataupun mungkin situasi dan kondisi itu dari perspektif yang tidak hanya pada fokus pada diri kita sendiri aja, tetapi dari perspektif orang lain. Gitu ya. Baik. Nah,
Kemudian melankolis ini juga berpikir negatif. Jadi, kenapa ya? Kok dia begini ya sikapnya? Kok dia buang muka ya? Kok dia nggak nyapa saya ya? Jangan-jangan dia benci sama saya gitu. Kemudian kurang bermasyarakat karena memang kecenderungan dia senang berpikir, menganalitik, kemudian perasa, kemudian biasanya berlandaskan pada aspek teoritis kayak gitu. Nah, ini, jadi dari 4 pembahasan ini, kira-kira teman-teman, dan memang kalau orang melankolis itu biasanya suka matching. Kita bisa lihat orang nih, kalau misalnya laki-laki itu kayaknya rambutnya kelimis aja, nggak pernah berubah, sisiran terus. Kalau perempuan jangan sampai ada apa begitu ya. Jadi harus perfeksionis gitu ya, harus kelihatan menarik, rapi. Kalau pakai baju nggak bisa warna hijau digabungin dengan warna apa namanya merah menyala misalnya. Jadi memang dia sangat memperhatikan aspek itu gitu ya. Nah, baik, sampai di sini. Silahkan Mas Novan, saya stop dulu Mas Novan, silahkan. Jangan Selamat lupa sore Ibu. sebutkan itu apa namanya program studinya. Siap Ibu. Selamat sore Ibu. Saya Konstantinus Novan Geta dari Prodi Sistem Informasi. Ya. Izin bertanya Ibu, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, memungkinkan nggak Ibu dari karakter kepribadian itu yang sudah dianut dari keturunan, tapi seiring faktor sosial itu sosial yang terjadi sama dia bisa berubah seiring waktu kayak gitu. Terus yang kedua, bisa dijadikan pembenaran nggak Bu kalau misalkan itu kan ada karakter negatifnya, terus dia dikatakan oh kamu kayak gini, jangan gitu loh, saya memang bawaannya kayak gini, mau gimana gitu. Itu bisa dijadikan pembenaran nggak ya Bu? Kira-kira kayak gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Novan. Pertanyaannya bagus sekali. Saya lempar ya kepada teman-teman yang lain untuk menjawab. Silakan yang mau memberikan respon terhadap pertanyaan Mas Novan. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, bisa dirubah nggak? Digeser nggak? Dari digeser nggak karena faktor lingkungan sosial gitu ya? Dari keturunan digeser ke lingkungan sosial. Yang kedua, jadi bisa dijadikan pembenaran nggak? Ya udah, karena kan saya pragmatis. Silakan, Nimade ya mau menjawab. Silakan. Selamat siang Ibu. Pertama-tama mohon maaf saya off cam Bu. Sinyalnya kurang bagus, maaf bandwidthnya. Izin mencoba menyampaikan pendapat Di Bu. mana? Di Bali ya? Di Bali ya? Enggak Bu, saya di Jakarta Utara Bu, Bali Priuk. Saya lihat dari namanya ini Mbak Made. Iya Ibu, betul. Asli Bali, cuman lagi terdampar Bu. Berjuang ya? Baik. Iya Bu, mohon doanya. Ya, baik. Gimana Mbak Made? Yang mungkin menurut saya Bu, untuk pertanyaan pertama, apakah bisa digeser? Saya rasa iya, karena personality adalah bukan berupa DNA. Jadi itu adalah sebuah proses kita dalam membentuk personality, di mana di sana banyak faktor memang yang membentuk personality. Jadi apakah bisa digeser? Saya rasa bisa, yang seperti Ibu sudah sampaikan di awal. Pertanyaan kedua, apakah itu bisa menjadi pembenaran? Menurut saya, pembenaran dalam konteks apa dulu Bu? Kalau pembenaran dalam konteks bahwa orang lain harus ngerti saya dong, saya rasa tidak. Karena fungsi kita untuk mendapatkan ilmu tentang personality plus ini adalah untuk memahami orang lain. Maaf Bu, saya dari Prodi Komunikasi, lupa info tadi. Mungkin dalam proses komunikasi inilah pentingnya kita mengetahui personality kita dan personality orang lain sehingga komunikasinya bisa berjalan dengan lebih baik. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Ya, sepertinya untuk mengimbangi pendapat yang disampaikan oleh Mbak Made dari komunikasi, saya berikan kesempatan yang muncul ya. Di saya ini ada Mas Rizal. Mas Rizal silahkan boleh merespon, menambahkan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Novan. Ya, terima kasih Ibu. Saya sependapat sih Bu. Satu, suaranya sepertinya agak tersendat ya? Oh iya, lagi sedang batuk pilek Bu. Bentar. Jadi dari prodi apa, Mas Rizal? Dari prodi mana? Dari informatika Bu. Ya. Jadi saya setuju dengan kelompok Made ya. Jadi pertama bisa digeser Bu. Cuman menggeser sesuatu yang bukan di zona nyaman kita itu membutuhkan energi yang besar.
Jadi kalau saya misalkan orangnya melankolis, mencoba menjadi pragmatis itu saya energinya terkuras banyak gitu. Jadi beda ketika saya memang menampilkan kepribadian sebagai seorang melankolis, misalkan itu sudah bawaan saya energinya tidak terkuras gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pentingnya kita untuk mengetahui orang lain, apakah dia personalitinya adalah melankolis, pragmatis, kloris, atau yang lainnya. Ya. Oh, bentar Bu, saya ubah dulu kalau gitu. Iya, baik. Ya, Dilanjutkan bentar. pertanyaan nomor 2 ya, Mas Rizal ya. Ya, jelas belum Bu? Nah, lebih baik seperti ini. Oke, ya. Jadi pertama bisa digeser, tapi untuk menggeser itu menghabiskan energi yang besar. Itu pertama ya. Yang kedua, kita penting untuk mengetahui personality orang lain, karena teknik komunikasi keberhasilannya itu ditentukan bagaimana kita memahami personality orang lain. Misalkan seorang melankolis yang memperhitungkan analitik data, saya akan berkomunikasi, saya akan memposisikan diri saya, menggeser diri saya menjadi seorang melankolis. Saya datang berkomunikasi dengan atasan, membawa data-data untuk dianalis sehingga mudah dipahami oleh atasan saya. Ya mungkin setelah keluar dari ruangan itu dari saya terkuras habis, tapi komunikasi saya berhasil. Begitu juga ketika saya berkomunikasi dengan seseorang yang pragmatis atau yang lainnya, kalau saya memposisikan, menggeser diri saya sesuai dengan personality lawan bicara, itu kemungkinan komunikasi berhasilnya itu tinggi sekali. Biarpun ya itu menghabiskan banyak energi yang setelah kita selesai komunikasi mungkin kita perlu men-charge lagi energinya dengan masuk ke zona bawaan kita sendiri. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Rizal, ini udah melengkapi ya dari pandangan dari Mbak Made dan juga Mas Rizal dari pertanyaan Mas Novan. Teman-teman, ini kan jatah waktu kita sampai jam 17.30 ya, tapi ini sepertinya lowbat banget. Saya boleh nggak sebentar ambil charger dulu ya? Mungkin kurang lebih 3 menitan ya. Saya ke ruangan dulu sebentar, baik. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu. Ya, baik. Terima kasih sudah menunggu. Tadi intinya teman-teman untuk kepribadian personality plus sudah pada paham ya semuanya? Ya. Mas Rizal ya, mau menambahkan? Ini ternyata ada lagi Mas Rizal yang berbeda. Masih di-unmute. Ya. Suaranya masih di-unmute tadi. Ini ya. Mas Rizal dari informatika, sekarang dari manajemen, silahkan. Iya, saya dari manajemen. Mohon maaf yuk, izin ya. Jadi saya malah nambah pertanyaan gitu Bu, dari kepribadian ini. Kalau misalkan kepribadian itu bisa bergeser karena lingkungan sosial, apakah artinya
bahwa kepribadian itu sendiri, bahwa diri kita sendiri tidak yakin akan satu kepribadian yang kita miliki. Dan apakah mungkin untuk merubah budaya gitu, tabiat-tabiat yang sudah kita lakukan lama, tabiat-tabiat atau budaya yang sudah kita lakukan secara lama dan terus-menerus secara berulang, apakah akan mudah digeser mengenai lingkungan sosial yang kita tempati di tempat baru gitu, Bu. Jadi pertanyaan, kalau misalkan memang bisa digeser oleh lingkungan sosial, berarti apakah kita tidak yakin terhadap kepribadian kita sendiri? Dan pertanyaan yang kedua, kalau misalkan bisa digeser, kemana hilangnya tabiat-tabiat yang telah kita lakukan dulu, budaya-budaya yang telah kita lakukan dulu, sehingga kita memiliki kepribadian yang baru seperti itu, Bu. Rizal, pertanyaannya sih secara keseluruhan saya bisa tangkap ya. Cuma ada noise nih tadi sempat kabur yang diucapkan. Tapi intinya saya klarifikasi ya, konfirmasi kembali. Untuk pertanyaannya adalah jika bisa digeser artinya berarti menunjukkan kalau kita nggak punya jati diri gitu ya. Mungkin seperti itu ya pertanyaannya ya. Iya, apakah ini Bu, maksudnya apakah kita tidak yakin terhadap jati diri kita sendiri gitu? Oke, baik. Itu ya pertanyaannya ya. Ada lagi? Sama satu lagi Bu, kemana hilangnya tabiat-tabiat yang dulu kita lakukan, budaya-budaya yang dulu kita pernah jalankan, kemana hilangnya setelah tergeser atau tergerus oleh lingkungan sosial yang baru. Sedangkan istilahnya tabiat-tabiat dan budaya yang kita lakukan itu setelah dilakukan kita secara berulang dari bentuknya diri kita sampai mendapatkan jati diri yang baru tersebut. Ya, baik. Baik, pertanyaannya sudah ditangkap ya. Saya minta bantuan, kembali minta bantuan ya untuk menjawab pertanyaan ini ya teman-teman. Jika memang bisa digeser gitu ya. Kemudian apakah ini menunjukkan bahwa tidak adanya kepercayaan diri atau mungkin jati diri kita ya, tadi pertanyaan seperti itu. Dan yang kedua, kemana hilangnya jati diri yang sudah kebentuk sejak awal. Ya, apakah ada yang ingin merespon teman-teman dari pertanyaan Mas Rizal manajemen? Ya. Ya. Siapakah yang mau menjawab? Nah, ini dari manajemen ya, Mas Ardi ya. Silahkan Mas Ardi. Oke, izin buka mic ya. Ini sekaligus dalam rangka mengembalikan keadaan juga gitu ya. Keadaan Jadi, apa? enggak. Jadi, masih dalam klarifikasi nih ceritanya. enggak. Udah beda topik sih ini harusnya. Ya. Jadi, ya. Ya, baik. Ya, izin menjawab Bu. Ya. Jadi kalau dalam konteks neuroscience gitu ya, saya kan datang dari bidang teknologi, kebetulan ngikutin progress AI juga gitu ya. Nah, ternyata sifat-sifat kita atau something unik dari kita itu adalah turunan atau hierarki dari keluarga kita. Keluarga kita itu bukan sekadar ayah sama ibu, tapi itu termasuk cicit kita, nenek moyang kita gitu. Jadi satu darah keluarga gitu lah. Jadi itu yang ngebentuk dari seluruh sifat-sifat atau sifat-sifat kuno kita yang udah ada. Karena sifat reasoning atau prefrontal cortex itu ya yang ada di depan kita itu bentuknya cuma kecil gitu. Sedangkan yang di bagian belakang ini itu adalah sifat-sifat kita secara keseluruhan gitu. Jadi kalau ditanya jati diri kita atau something unik kita itu masih ada. Makanya dalam kemasyarakatan itu ada yang namanya area privat dan area publik gitu ya. Kalau area publik kita itu sebisa mungkin ngasih yang namanya sifat-sifat yang sesuai norma-norma gitu atau sesuai moral yang jadi defense sama masyarakat. Cuma ketika kamu kembali ke area privat, itu kamu bisa kembali merenungkan atau kamu bisa healing gitu ya. Kalau perlu, itu buat balik ke jati diri kamu lagi gitu loh. Jadi kalau ya balik lagi ke tadi,
kamu sebisa mungkin kayak ngepisahin antara area publik dan area privat itu. Karena kamu itu human ya, kamu itu manusia, kamu itu masih punya sifat-sifat turunan dari keluarga-keluargamu mungkin ya. Tapi karena kamu manusia juga, kamu tuh punya logika atau reasoning gitu. Buat balik ke moral-moral atau sifat-sifat yang udah diterima sama masyarakat atau sosial. Jadi kurang lebih kayak gitu sih jawabannya. Ya, jadi ini memang perspektifnya perspektif anak AI ya. Nah, jadi memang sebenarnya tadi kalau Mas Rizal bilang kita bisa kok bergeser menjadi kepada kepribadian yang lain, tetapi berat atau itu tidak mudah. Kalau saya mengatakan lebih kepada prosesnya itu tidak semudah membalikan telapak tangan begitu ya. Karena ada itulah mengapa ada proses belajar dalam kehidupan yang sebenarnya kita bisa melakukan improvisasi mana potensi-potensi positif yang ada dalam diri kita, mana negatif. Jadi kalau misalnya kita full sanguinis, berarti kita berimbang antara plus dan minus. Tentu yang minus kita mesti hempaskan kan. Kalau bisa komposisi pada empat kepribadian tersebut yang positif kita ada, walaupun kita tentu bukan manusia sempurna, tetapi minimal ada usaha kita untuk melakukan perbaikan diri. Sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misal contohnya seperti saya itu kan pemalu tulen karena memang sejak kecil didoktrin perempuan itu harus malu. Karena malu itu sebagian daripada iman begitu ya dalam kepercayaan saya. Sehingga merefleksikan cara berinteraksi dengan laki-laki saya takut gitu. Contoh ya, dari kecil memang sudah dididik begitu. Sampai gede tetapi pendidikanlah yang merubah. Sekolahlah gitu ya yang kemudian membangun kesadaran kita bahwa kita ada penempatan sifat malu yang harus ditempatkan pada porsi dan pada tempatnya. Kalau kita malu nih, rasa malu kita bawa, saya perempuan, saya malu. Kita bawa ke bangku kuliah waktu presentasi apa jadinya? Padahal confidence dalam presentasi itu penting gitu ya. Artinya harus kita geser nih gitu ya. Tidak tepat. Jadi sebenarnya proses belajar itu adalah ketika kita menyadari ada personality yang minus, maka kita hapus, kita geser kepada personality yang lain sehingga ada kombinasi yang pas gitu. Nah, bukan berarti kata yang tepat adalah kehilangan keyakinan atau jati diri. Bukan, menurut saya bukan seperti itu, tetapi lebih kepada upaya kita mengkomposisikan kepada nilai-nilai yang lebih positif tadi. Misalnya banyak berbicara mungkin pas ketika kita ditugaskan menjadi guide pembicara. Oh iya, nganterin turis. Kita kan harus banyak bicara begitu ya. Oh ini tempat, jelaskan setiap. Iya nggak apa-apa, itu pas. Tetapi kalau misalnya teman kita mau curhat, sanguinis kita keluar, yang ada temen yang mau curhat nggak punya porsi bicara karena dia baru ngomong iya saya curhat gitu. Oke, sebentar ya. Saya mute dulu. Jadi kurang pas jika dimaknai dengan hilangnya keyakinan begitu ya, tetapi merupakan upaya untuk pergeseran ini. Dalam pergeseran ada untuk melakukan dominasi ke arah positif, pergeseran dari negatif pada positif, sebenarnya lebih pada itu. Jadi maka komposisi dari 4 itu nanti akan berpindah. Nah, kita dominasi aja pada koleris itu tidak bisa. Karena personality plus itu memang kombinasi dari semua kepribadian, hanya persentasenya yang berbeda. Persentase yang bisa bergeser. Yang sebelumnya kita koleris lebih dominan, tapi kita tahu ada sifat negatif dari koleris yang misalnya tidak mau mengalah dan merasa paling benar, tidak bisa menerima kritik. Maka ini kita hapus gitu, kita geser dengan karakteristik yang mau meningkatkan empati gitu. Itu kan berarti kemelankolis sedikit porsinya. Jadi hanya komposisi yang saya pahami seperti itu ya dari kepribadian atau personality. Kemudian lingkungan akan merubah. Misalnya masih tentang, karena ini juga pengalaman saya secara personal yang kayaknya saya kalau istilah orang Betawi itu kayak cecurut, ngerti nggak? Cecurut itu anaknya tikus, ngerti nggak? Yang kalau ada orang tuh kayak
pengen ngumpet gitu, pokoknya pengen jalan yang nggak ada orang. Misal nih, waktu saya remaja, kalau saya lewat jalan gang yang saya harus mau ke rumah nenek saya harus jalan situ. Di depan situ banyak anak-anak muda, itu saya lari, kayak macam kagak mau ketemu orang gitu, saking malunya. Nah, itu itu kemudian menyadari bahwa ada positif, sifat malu itu ada positif. Tetapi ketika kita belajar, kita dibangun bagaimana cara membangun confidence berbicara depan orang, bagaimana harus berinteraksi dengan orang, ketemu dengan banyak karakter dan lain sebagainya, akhirnya ada proses belajar. Maka yang mempengaruhi juga adalah karena lingkungan pendidikan yang menuntut kita untuk melakukan perubahan untuk bisa lebih berani berbicara, lebih berani ketemu orang, lebih berani sampai mungkin pada di level kalau bisa orang lain nggak tahu kalau sebenarnya kita tuh malu gitu. Jangan sampai ke level malu-maluin ya, tapi tetap em, harus confidence yang terkendali. Nah, jadi artinya si lingkungan sosial ini sebatas menginspirasi dan mendorong kita untuk melakukan perubahan karena adanya apa mungkin aturan, norma, kemudian kebiasaan, mindset, cara berpikir, worldview dan lain sebagainya unsur-unsur budaya ya. Budaya itu kan banyak hal ya semua, termasuk ideologi, pemikiran dan lain sebagainya. Jadi karena dua faktor ini adalah faktor yang sangat signifikan, maka bisa saja itu berubah dan prosesnya panjang. Tadi fleksibel ketika kita adalah orang yang introvert, tapi pada saat bekerja kita harus presentasi, melaporkan kinerja keuangan kepada pimpinan top manajemen. Maka pada saat itu kita akan mencoba menampilkan diri sebagai sosok yang gitu. Sebenarnya bukan topeng semata begitu ya, tetapi ada misi-misi efektivitas yang ingin dicapai di sana gitu. Jadi keberhasilan, kesuksesan. Nah, makanya kita harus paham kita tuh orangnya bagaimana sih kepribadian kita agar kita bisa memahami bagaimana ketika kita harus berinteraksi dengan tipe koleris. Nih orangnya nih agak galak nih, agak susah nih kita cari waktu. Lihat moodnya. Kemudian kalau kita ketemu dengan orang yang sanguinis, kayaknya dia lebih enak ngomong kalau kita ajak sambil nonton. Atau mungkin sambil dinner gitu ya misalnya. Jadi artinya kita sebenarnya adalah untuk keberhasilan komunikasi begitu ya. Kemudian untuk terjalinnya hubungan yang baik, kemudian kesuksesan, pembawaan diri, adaptasi gitu. Jadi personality plus ini intinya adalah bagaimana kita memahami orang lain sebenarnya berangkat dari bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Itu. Mungkin seperti itu mudah-mudahan bisa menjawab ya, teman-teman. Kalau belum bisa dibaca. Coba saya ini dulu ya, teman-teman saya lanjutkan ada pembahasan apa lagi sih di sini. Nah, kemudian ini masih tentang struktur kepribadian di dalam teori psikoanalisis. Sigmund Freud ini ada dikenal dengan istilah ID, ego, dan superego. ID ini berkaitan dengan yang menjadi unsur bawaan di dalam diri manusia. Seperti insting, kemudian kebutuhan makan, kemudian seksual dan lain sebagainya ya. Kemudian ada yang namanya ego. Ego ini, jadi di sini kalau kita lihat ya teman-teman ada gambar yang bergaris ya, ada sadar, prasadar dan alam bawah sadar. Posisi ID, ego dan superego ini seperti tampilan apa sih? Apa sih? Maksudnya salju di atas laut begitu ya. Sedangkan ego ini ada berkaitan dengan perasaan, upaya untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, kemudian juga unsur kepuasan, kemudian argumentatif, rasional, moral, masuknya ke dalam unsur ego. Sedangkan super ego ini berkaitan dengan yang disebut dengan insting atau hati nurani. Kemudian ada yang namanya bukan kepuasan ya, tetapi insting ini ada memang orang yang lebih mengedepankan pada insting super ego
dan mempertimbangkan suara hati, kata hati. Nah, jadi menurut teori psikoanalisis bahwa sebenarnya manusia kepribadian itu juga dipengaruhi struktur ID, ego, dan superego. Ya. Ini juga ada pandangan lain tentang kepribadian. Teman-teman pernah dengar istilah introvert, extrovert, dan juga ambivert. Nah, teman-teman, karena waktunya sudah jam 17, kita hanya ada waktu kurang lebih 17 menit lagi ya, teman-teman. Untuk jenis kepribadian berikutnya yang kalau tadi menurut apa namanya? Kalau yang tadi kan sebelumnya menurut Hippocrates ya. Kalau ini menurut Carl Gustav ada yang disebut dengan introvert. Kita sering dengar ya. Introvert, extrovert, dan ambivert. Introvert seperti susunan yang ada di sini, ini adalah masuk. Panahnya masuk ya. Fokusnya adalah pada diri sendiri. Jadi memang cara berpikir dalam melihat fenomena sekitar biasanya berpusat pada mindset berpikir dikembalikan kepada diri. Makanya yang paling kita pahami orang introvert itu biasanya lebih suka menyendiri. Kemudian sebaliknya, ekstrovert panahnya keluar. Lebih senang berinteraksi dengan orang lain dan kalau yang ini tertutup, kalau ini terbuka kebalikannya. Bagus yang mana? Introvert atau ekstrovert? Personality yang ketiga dari jenis kepribadian menurut Gustav adalah ambivert. Ambivert ini adalah kolaborasi atau perpaduan antara introvert dan ekstrovert. Jadi ada orang yang introvert tapi belajar dan berpengalaman, tuntutan profesi dan lain sebagainya, dia harus mengkombinasi menjadi ambivert. Jadi makanya uh, orang yang jadi introvert dan ekstrovert biasanya orang kalau sudah ambivert itu adalah orang yang sudah disebut memiliki sebuah keterampilan beradaptasi dengan lingkungan dan situasi yang dihadapi. Basically memang dia introvert, tetapi karena situasi dan kondisi karir gitu ya, tuntutan karir, pekerjaan dan sebagainya, dia harus beradaptasi dengan lingkungan, harus ramah, harus bertemu banyak orang, maka muncullah ambivert. Basically sebenarnya introvert nama. Jadi ini adalah sebuah keterampilan pada level ambivert menurut Gustav ya. Baik, saya lanjutkan lagi sebentar, ada lagi nggak? Nah, ada lagi nih tipe-tipe personality tapi ini khusus perempuan yang disebut dengan personality alpha, beta, gamma, omega, dan delta. Ya, ini kayaknya harus sendiri ya pembahasannya khusus untuk perempuan-perempuan. Nah, ini sebenarnya nggak beda jauh sih dengan kepribadian yang tadi kita bahas. Hanya bedanya ini secara spesifik memang untuk perempuan, begitu ya. Berikutnya, bagaimana sih cara kita untuk mempelajari kepribadian? Nah, ini adalah jenis-jenis ilmu yang berkaitan dengan kepribadian ya. Ada sirologi, astrologi, grafologi, fisiognomi, kemudian prenologi, dan juga onikologi. Nah, teori-teori yang berkaitan dengan teori kepribadian yang paling populer ini ada psikoanalisis, kognitif, behaviorisme, dan juga humanisme. Nah, jadi kita estetika humanisme sebenarnya teori kepribadian tetapi masuk pada level ini ya humanisme. Di mana di sana ada konsep diri, kemudian ada interaksi antara individu satu dengan lainnya ini adalah untuk tujuan transaksional, kemudian bermasyarakat dan juga dalam perspektif personal sebagai bagian dari makhluk sosial. Baik. Ya seperti dikejar-kejar ya. Ya. Baik teman-teman, ya betul ya gunung es Bu. Ya, gunung es. Nah, ya. Oh iya, sigma laki-laki. Nah, ini kayaknya pembahasan khusus nih ya tentang alfa beta ini karena tadi sebenarnya saya sudah baca tapi saya dapat referensi khusus. Saya sebenarnya belum terlalu paham untuk tipe kepribadian yang alfa, beta gitu ya. Tetapi secara keseluruhan memang berangkat dari koleris. Kalau menurut Sokrates, apa Sokrates? Hah? Enggak, bentar lagi. Sebentar lagi.
Ya, baik. Eh, terima kasih ya masukannya. Saya udah nggak konsen nih karena udah jam segini ternyata saya keluar ngambil charge di laptop tadi sudah pada pulang teman-teman. Baik, untuk pembahasan mengenai alfa, beta itu memang saya belum membaca buku secara khusus ya, karena biasanya saya fokus pada personality plus dan juga eh, kepribadian menurut pandangan Gustav. Nah, teman-teman boleh eksplorasi, boleh kasih pendapat untuk kita bisa belajar bersama ya berkaitan dengan pembahasan yang tadi sudah saya paparkan. Baik, apakah ada yang ingin sharing? Silahkan, teman-teman. Ya. Ya, boleh Mas Arianto. Nah, sepertinya Mas Arianto ini mengandung sebuah pesan ya bahwa sudah saatnya kita harus mengakhiri perkuliahan sore hari ini. Nah, baik. Iya, sama-sama. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa ya mengisi form kehadiran yang sudah dibagikan oleh masing-masing koordinator ya. Saya berikan kesempatan kepada yang sudah raise hand, Mas Heskil. Betul nggak? Saya baca. Betul, Bu. Betul. Silahkan dari SI kan? Sebenarnya nggak ada Oh, pertanyaan, Bu. dari manajemen. Iya, dari manajemen. Nggak ada Hmm. pertanyaan, cuman mau minta ini rekomendasi bacaan buku yang ringan-ringan. Soalnya saya malas-malas baca gitu, Bu. Baik-baik, bikin ini aja, bikin kelompok belajar kecil yang punya ketertarikan sebenarnya em, untuk mengetahui personality ini, nanti kan mungkin ada cukup banyak ya teman-teman di sini yang belum pernah melakukan tes personality. Nanti untuk tugas satunya saya berikan itu aja ya. Jadi teman-teman bisa menganalisis melalui aplikasi ya. Itu dulu pertama ya, Mas Heskil ya. Baik, Jadi Bu. minggu depan kali ya langsung saya share saja untuk tugas satunya ya teman-teman mengenai identifikasi personality kita masing-masing. Nah, untuk bacaan, sebenarnya kalau untuk bacaan ringan dari prodi manajemen, buku-buku pengembangan diri saja. Itu bagus ya. Nanti bicara tentang, ya jadi buku-buku yang simpel aja, apalagi yang kurang terlalu minat baca, menurut saya baca di online juga sudah banyak, tetapi kalau di komunikasi atau daftar bukunya ada. Nanti saya ini aja deh, saya share beberapa buku. Kalau ada e-booknya saya share di kelas gitu aja ya. Ada pertanyaan lain juga, Bu. Apa, Mas Heskil? Terkait kepribadian tadi, itu kan dijelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan, kemudian ada faktor yang namanya keturunan genetik. Apakah selain itu ada faktor yang lain juga, Bu? Misalnya kayak faktor yang bersifat secara personal gitu, individual, misalnya berdasarkan pengalaman pribadi begitu, Bu. Apakah itu tidak termasuk? Masih di mute, Bu. Di dalam itu kan judulnya adalah faktor signifikan. Faktor signifikan artinya adalah ada faktor lain yang tidak signifikan tetapi turut mempengaruhi penentu kepribadian. Jadi kalau misalnya faktor lingkungan sosial, di sini termasuk dia adalah pengalaman berinteraksi dengan orang lain. Kemudian menyebabkan luka, trauma, dan lain sebagainya itu berarti lingkungan sosial. Nah, jadi kalau ini adalah unsur internal, internal, ini eksternal. Nah, di sini memang saya hanya mencantumkan dua, karena ini adalah faktor yang paling signifikan. Bukan berarti tidak ada faktor lain, tapi ada faktor lain. Nah, pertanyaan tadi, Mas apa tadi? Mas Hekel ya. Nah, ini bisa masuk ke dalam pengalaman interaksi dalam ruang lingkup lingkungan sosial. Gitu ya, menurut saya. Semoga terjawab. Baik, terima kasih, Bu. Ya.
prosesnya masih panjang ya teman-teman, apalagi ini semuanya masih pada muda. Yang penting basic dasar tentang pemahaman personality ini kita bisa pahami, nanti bisa menggunakan referensi yang lain yang relevan dengan pembahasan kita, teman-teman bisa kembangkan. Apalagi buat teman-teman yang punya ketertarikan dengan kajian psikologi, saya pikir perlu membaca bacaan-bacaan ringan yang mendukung pemahaman dan pengembangan personality kita ya. Satu lagi barangkali ya teman-teman ya, sebelum kita tutup, saya izinkan. Tadi siapa ya yang rasain ya? Oh, Mbak Baby, silakan Mbak Baby. Ya. Iya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam. Oke, kalau ngomongin tentang personality, saya kan pas SMA, ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi lebih ke sharing ya Bu ya, boleh ya? Boleh, boleh. Sebenarnya kalau ngomongin tentang personality, saya waktu SMA kemarin itu saya sempat ditesnya pakai MIR Bu. MIR itu lebih ke multi intelligence research gitu ya. Itu kalau disandingkan dengan ini materi yang Ibu jelaskan tadi itu ngomongin tentang karakter, saya masuknya lebih ke sanguitis. Nah, tapi kadangkala bisa ada sisi cueknya gitu. Itu berarti tadi cuek itu masuknya ke koleris phlegmatis. Nah, baiknya gimana ya Bu? Saya juga kadang bingung punya sifat begitu, cuek yang ya udahlah bodo amat gitu. Kalinya sanguitis ceria gitu. Sanguinis. Gitu. Ya, jadi coba kamu ngerasa kamu dominannya di mana? Kamu misalnya kamu ternyata dominannya adalah kamu bilang tadi phlegmatis. Nah, kamu bilang sanguinis karena kamu confident sekali ya, percaya diri gitu. Nah, dari sikat plus iya ini, kamu lebih dominan yang ke plus atau ke yang min? Kan kenapa kamu masih fun way? Ya iya karena mungkin usia kamu juga masih muda ya. Namanya juga maksudnya saya lihat sepertinya fresh graduate juga ya. Ya kan masih muda. Nah biasanya memang jiwa kita kan kalau udah berumur begitu kan pikiran dalam kehidupan banyak ya. Nah kamu kan masih sanguinis, biasanya memang masih fun way. Itu masih dominan. Terus kamu masih ada flekmatisnya ya karena apa? Karena bisa jadi secara personality kamu juga kaitannya nih dengan pertemuan berikutnya tentang konsep diri. Nah, konsep diri kamu juga memang masih dalam proses ini juga transisi, masa pembentukan penguatan dari konsep diri juga bisa. Gitu. Jadi memang kamu harus deteksi aja. Dan kalau kamu dominan sanguinis dan plekmatis, kira-kira mana yang kurang pas yang harus kamu geser agar tidak ada di dalam kepribadian kamu. Misalnya tidak disiplin. Berarti tekniknya adalah mengatur manajemen waktu. Emosi nggak stabil, maka belajar untuk mengendalikan emosi menjadi lebih tepat gitu. Lebih Nah, bijak lagi, gitu Bu, ya. memilih. Lebih bijak lagi. Jadi memang Lebih begitu kita. memilih Betul. informasi, Nah, iya. pertemanan, Jadi kalau tadi lingkungan. betul. Nah, jadi kalau kamu masih easy way, ya iyalah namanya juga masih muda kan. Ini Mbak Baby nih kayak masih imut-imut begitu ya. Jadi prosesnya masih panjang. Yang penting kamu menyadari dulu, oh ternyata kok tapi saya juga kadang cuek banget ini. Nah, kamu coba renungkan itu sebenarnya positif apa negatif nggak sih gitu. Ya, jadi bisa digeser. Kayak saya kayaknya orangnya agak cuek nih dan lebih terlalu banyak main-main gitu ya. Saya kayaknya harus berpikir lebih dewasa atau lebih bisa dalam mengambil keputusan. Itu kan berarti terjadi pergeseran. Kamu melatih bagaimana supaya bisa ngambil keputusan dengan cepat. Itu kan karakteristik koleris. Ya, Seiring waktu ya. juga Betul. kalau udah makin dewasa juga bakal lebih kayak misalnya kalau kita waktu pas kecil sering marah, nanti udah dewasa tuh kayak ya udah gitu, kayak udah males Iya. gitu. Pengalaman. Kayak udah Itu males prosesnya lagi, panjang. teriak-teriak gitu. Betul. Prosesnya Udah capek. panjang. Prosesnya panjang, yang berbahaya adalah ketika kita tidak menyadari.
Kalau sebenarnya kita koleris, tapi kita bukan koleris yang leadershipnya tinggi, ngambil keputusannya cepat, bukan. Tapi kita koleris murni yang nilai plus. Koleris mana? Misalnya koleris ini kan my way. Kita adanya di sini nih, di garis ungu. Koleris tapi ini yang dominan, bagaimana jadinya? Cepet puas, ceroboh, dominan, sulit ngampuni, terus kejam. Kalau sama anak otoriter. Nah, kalau kita adanya di sini semua, apa kabar yang plusnya? Gitu kan? Berarti kan di sini kita harus geser agar kalau bisa ini nggak ada, tapi ini ada semua. Memperbaiki Praktis, diri sendiri. produktif, tegas. Tegas dengan kejam kan beda, ya kan? Kemudian memimpin, nah, kemauan keras, optimis gitu. Iya, Bu. Tapi kalau untuk saran, kalau misal bukan saran sih, untuk kan banyak kan tes gitu ya. Kalau psikolog tuh biar tahu sifat-sifat kita ada INTJ, apa gitu ya, Bu. Nah, itu sebenarnya efektif gak sih, berpengaruh gak sih sama diri kita kalau untuk dengan tes-tes seperti itu? Atau kalau memang Ibu punya link, sarannya pakai tesnya yang kayak gimana gitu. Biar itu aja gitu kadang saya sama diri saya gitu. Pegangan ya. Nggak apa-apa. Ini kamu bertanya, saya jadi bingung dengan diri saya itu sebenarnya sudah kenal bahwa saya masih bingung loh, ya enggak? Ntar lama-lama kenal gitu dengan dirinya. Nah, baik untuk aplikasi atau untuk ini banyak sekali ya. Nah, makanya ada banyak yang berbayar, ada yang enggak. Saya mungkin nanti kasih di link tesnya yang free aja ya, yang enggak berbayar, yang teman-teman bisa akses aja. Tujuannya adalah untuk membantu mengeksplorasi catatan-catatan pemasukan kita yang mana yang kurang pas begitu ya, untuk Mbak Baby. Kita waktunya tinggal 1 menit loh, tapi saya nggak tega nih ada yang raise hand. Mbak Meliani, silahkan. Makasih banyak Ibu. Ya, singkat saja. Baik Bu, saya izin menanggapi penjelasan yang tadi sudah Ibu berikan. Jadi dapat saya ambil kesimpulan ya Bu. Kesimpulan dari penjelasan yang telah Ibu berikan seperti ini. Kepribadian seseorang itu terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Selain mengetahui bahwa kita memiliki kepribadian sanguin, koleris, flegmatis ataupun melankolis, kita juga bisa mengetahui bahwa kepribadian kita ini juga dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu seperti dalam sebuah pergaulan atau di masyarakat gitu. Jadi kayak kepribadian kita bisa ditentukan oleh pergaulan gitu. Jadi misalnya saya orangnya anaknya introvert, terus berteman sama anaknya itu ekstrovert. Jadi tergantung dari diri saya. Kalau saya berteman dengan anaknya ekstrovert, terus saya masih mempertahankan prinsip bahwa saya ini adalah anak introvert, maka saya tidak akan merubah kepribadian saya menjadi seorang ekstrovert. Tapi kalau misalnya saya terpengaruh, kepribadian saya yang sebelumnya introvert itu bisa berubah menjadi ekstrovert mengikuti teman saya yang ekstrovert ini. Dan untuk yang faktor internal seperti di dalam keluarga, misalnya saya ini adalah anak yang pemalu dan pendiam. Terus orang tua saya ini mereka itu mempunyai kepribadian yang marah-marah, yang cerewet. Terus hal itu bisa mempengaruhi saya. Kalau saya mudah terpengaruh, saya akan membuat kepribadian saya menjadi seorang anak yang pemarah, yang bawel, yang cerewet juga. Jadi jadi dari penjelasan Ibu itu saya dapat ambil kesimpulan bahwa semua itu tergantung diri kita masing-masing, mau menerima atau tidak. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Mbak Meliani untuk rangkumannya ya. Sudah bagus sekali, tapi
Saya tadi ada yang perlu saya luruskan sedikit ya, Mbak Mei, yang mengenai Gustav ini. Jadi sebenarnya yang Gustav ini bukan berarti kita kemudian berubah menjadi ekstrovert, bukan. Tetapi saya katakan di sini ambivert ini merupakan sebuah keterampilan, skill yang prosesnya panjang. Merubah kepribadian dari introvert menuju ambivert ini tentu ada proses pembelajaran. Jadi bukan berarti kita mengikuti orang lain, tetapi berlandaskan kepada peran fungsi profesional kita, gitu ya. Kemudian misalnya pada ruang lingkup pendidikan, pekerjaan, gitu, profesional lainnya, maka kita harus menampilkan, kita tidak akan bisa maju dan bergerak kalau kita tetap pada kepribadian introvert dalam ruang lingkup profesional dan karir gitu ya. Tetapi butuh skill, keterampilan untuk ambivert yang harus kita kembangkan menuju kesuksesan gitu. Karena memang tuntutan profesi, situasi dan kondisi, peran dan fungsi kita. Begitu ya. Nah, ini sebenarnya yang harus jadi catatan. Seperti itu. Baik, teman-teman, ini sudah overtime ya. Terima kasih banyak untuk catatannya. Saya memang dalam hal ini tidak berfokus pada secara spesifik mengatakan salah atau benar begitu ya dari opini-opini atau pandangan yang teman-teman berikan, tetapi saya senang bila teman-teman berani untuk memaparkan dan mengungkapkan karena ini adalah proses belajar kita. Meskipun teman-teman sudah punya pengalaman yang banyak dan beragam, jadikan forum ini untuk kita saling berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk kebermanfaatan kita bersama. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya materi ini dan sebenarnya saya belum tahu nih akan ada Vicon berikutnya apa enggak ya, tergantung request. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Hati-hati yang pulang dari kantor, semoga selamat, sehat. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum Recording warahmatullahi stop. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Ditunggu Vicon berikutnya, Bu.